Shalom, ada sukacita. Yuk kita memulai berdoa dulu ya. Kita memulai segala sesuatu dalam doa sambil nunggu yang lainnya ya. Yuk kita berdoa dulu. Bapa, kami mengucap syukur buat acara live siang ini. Biar kuasa-Mu bekerja, apa yang menjadi pesan-Mu lewat hamba-Mu Kau sampaikan, urapi bibir lidah hamba-Mu. Kami percaya semua kemuliaan itu akan kembali kepadamu dan tidak ada kuasa apapun yang bisa menghalangi jalannya live ini dari awal hingga akhir. Kami serahkan dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin ya. Ada sukacita ya, ingat review khotbah saya beberapa hari yang lalu ya. Hari ini tidak perlu takut menghadapi tantangan apapun. Kita semua lagi memasuki new normal. Banyak orang mulai bingung dengan kebiasaan yang baru ya. Bahkan tadi pagi saya dengar sekolah bakal dimulai Januari. Jadi artinya semua anak-anak mulai Juli tahun ajaran yang baru, tapi sekolahnya di rumah. Ada banyak ibu-ibu yang punya anak-anak kecil mulai pusing 7 keliling. Bahkan tadi saya ketawa, mbak saya tadi, pembantu saya sambil bersih-bersih bilang gini, aduh nih itu di desa ponaan saya sudah mulai bodoh-bodoh semua. Karena tidak sekolah, badannya gemuk, otaknya bodoh, mamanya pusing semua ya. Kita percaya sebagai anak Tuhan, kita tidak perlu takut karena kita tahu bahwa kita punya kerajaan yang tidak tergoncangkan, perkataannya, janjinya yang tidak bisa dibatalkan oleh new normal atau keadaan apapun ya. Yang ketiga ada perbuatannya yang penuh kasih ya. Saya hari ini mau khotbah tentang bagaimana dalam situasi yang buruk. Mungkin saudara hari ini ngalami kekurangan, mungkin saudara hari ini ngalami keadaan terpuruk, mungkin saudara hari ini ngalami difitnah, disakiti di tengah-tengah masa-masa hari ini. Yang jadi pertanyaannya, apakah di tengah keadaan yang buruk itu Tuhan tetap hadir dalam hidup saudara dan saya? Apakah semua ini masuk di dalam rencananya? Apapun yang terjadi, percayalah. Dulu saya berpikir gini, Tuhan kenapa Kau izinkan untuk masuk dalam rencanamu? Apakah harus rumah tangga saya hancur dulu? Haruskah ada keadaan yang tersakiti dahulu? Dan ketika Tuhan berbicara buat hidup saya, artinya Tuhan cuma ingatkan gini, kalau hidupmu, dulu saya zona nyaman 15 tahun, dikasih pil manis terus nanti kencing manis, jadi penyakit. Tapi kalau dikasih pil pahit itu buat rohanimu sehat. Artinya engkau akan semakin kuat di dalam roh, sehat di dalam roh, sehat di dalam karakter. Bukankah aku selalu mengharapkan engkau punya karakterku, sehingga engkau harus sehat secara rohani. Gak mungkin kita punya karakter Kristus, kita punya 9 buah roh itu kalau keadaan saudara semuanya nyaman. Gak mungkin. Artinya hari ini semua apa yang hari ini saya hasilkan dengan buah-buah roh saya, termasuk proses sabar, penguasaan diri, bisa rendah hati, ya, bisa menguasai diri untuk tidak jadi pemarah. Itu artinya proses, saudara. Tidak mungkin saya yang menciptakan sendiri. Dengan berjalannya waktu otomatis satu persatu, ketika pil pahit, ketika keadaan pahit itu terjadi satu persatu, 9 buah roh itu mulai muncul, saudara. Mulai terbentuk dengan sendirinya karena proses yang pahit. Kalau proses hidup saya nyaman-nyaman terus, nggak mungkin hari ini saya bisa memiliki karakter Kristus. Nggak mungkin saya bisa sabar, saudara. Itu berarti kita percaya apapun proses hidup saudara dan saya hari ini, percayalah semuanya pasti untuk kebaikan saudara dan saya, karena saudara dan saya sedang menggenapi rencana Tuhan yang besar. Ya, seperti awal saya mau bagikan firman ini, saya mau pakai tentang Yusuf dan Ayub. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya, katanya kalau Ayub dan Yusuf sudah kamu bahas, sudah banyak yang bahas. Pakai
tokoh Alkitab dan Tuhan bukakan saya di Lukas ya. Saudara percaya hari ini kalau saudara pikir Yusuf itu satu gambaran, lewat disakiti saudaranya dibuang ke sumur ya, disakiti, difitnah sama istrinya Potifar, dia masuk penjara, dikecewakan juru minuman ya. Lewat semua proses yang merasa bahwa harga diri, di situ kita percaya bahwa Yusuf hari itu sedang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi perdana menteri, menjadi orang yang terbesar kedua. Dia dipersiapkan Tuhan untuk menyelamatkan keluarganya dari kelaparan yang besar. Lewat Yusuf lahir satu bangsa yang besar. Artinya hari ini masalahmu seberat apapun itu bukan jadi masalah buat Tuhan. Mau hari ini engkau disakiti, mau terpuruk keuanganmu, mau ada masalah yang bertubi-tubi, tidak ada satupun yang jadi masalah buat Tuhan. Justru kenapa saudara stres, kenapa saudara depresi, kenapa saudara hari ini hadapi susah, karena saudara menganggap ini masalah besar. Saudara mengukur dari batas kekuatan kemampuan saudara sehingga hari ini saudara panik. Saudara begitu terpukul, saudara lupa bahwa dalam hidup saudara dan saya, kenapa masalah bukan jadi masalah buat Tuhan? Karena pada akhirnya hidupmu bukan ditentukan apa kata kenyataan hidupmu. Hidupmu bukan ditentukan apa kata suamimu, apa kata istrimu. Kalaupun hari ini suamimu berkata, aku sudah tidak cinta lagi sama kamu, aku sudah tidak ada rasa, walaupun keadaan keuanganmu berkata arahnya hancur, tapi percayalah hidupmu bukan ditentukan apa kata rekening koran, apa kata suamimu, apa kata istrimu, apa kata orang dunia tentang masalahmu. Tapi masalahnya hidup saudara dan saya pada akhirnya ditentukan apa kata Tuhan. Saudara dan saya hidupnya ditentukan ada di tangan Tuhan yang kuat. Hidup saudara dan saya pada akhirnya ada di dalam rencana Tuhan yang besar. Bukan rencanamu, mungkin hari ini rencanamu kacau balau. Jujur ketika saya memulai pernikahan, tidak pernah saya terbesit bahwa dalam perjalanan hidup saya, apa yang saya bangun dengan suami saya akan mengalami keadaan goncang. Tidak pernah terbesit. Justru awal menikah yang indah-indah sudah saya rencanakan, saudara. Bangun kerajaan rumah tangga saya begitu indah sudah saya rencanakan dari awal. Tapi dalam perjalanan hidupnya ada proses, saudara. Proses yang membuat saya shock hari itu, proses yang membuat saya terpuruk, dan proses yang membuat saya depresi. Tapi ketika saya tahu berjalan dalam proses ini, saya mengambil kesimpulan bahwa selama ini yang membuat saya bodoh terpuruk, selama ini yang membuat saya stres, depresi berkepanjangan, karena saya menganggap bahwa hancurnya keadaan yang tergoncang ini menghancurkan hidup seluruh keluarga saya, seisi rumah saya. Itu sebabnya hari ini kita mau sebagai anak Tuhan, masalah itu bukan jadi masalah buat Tuhan, karena hidupmu ditentukan apa kata Tuhan, apa rencana Tuhan. Hidupmu sudah ada di tangan Tuhan. Apa yang membuat saudara stres hari ini? Karena pola pikir saudara, cara pandang saudara beda sama Tuhan. Dulu di awal ketika saya mengalami proses dalam rumah tangga saya, pikiran saya hancur. Pikiran saya rumah tangga saya pasti bercerai. Pikiran saya anak-anak saya hancur. Tapi cara pandang Tuhan ketika satu proses itu terjadi bahkan terlihat makin buruk, tidak ada bukti baik sekalipun, Tuhan tetap berpikir, aku akan memulihkan rumah tanggamu. Di depan ada anggur yang manis, bahkan engkau akan lihat bukan hanya hidupmu, suamimu, anak-anakmu akan terlihat rohaninya, semuanya akan aku buat sehat. Dan saya bersyukur hari ini tanpa proses
saya tidak akan jadi hamba Tuhan. Tanpa proses, saya tidak akan lihat anak yang jadi sekolah Alkitab, anak ilahi. Tanpa proses, saudara, saya mungkin tidak pernah bisa tulis buku renungan. Itu berarti yang membuat saudara stres hari ini, mulai hari ini, ubah cara pandangmu. Cara pandangmu harus sejalan dengan cara pandang Kristus, di mana Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan atas hidupmu di balik masalah yang terberat sekalipun. Hari ini semua stres, semua depresi mulai buang, karena itu alat iblis yang akan membuat saudara sulit untuk bangkit. Karena saudara berpikir bahwa apa yang nyata, keadaan yang buruk, bukti yang tidak menunjukkan bukti baik, ini yang menentukan hidup saudara dan saya. Sekali lagi saya berkata bahwa ini bukan yang menentukan hidupmu, karena saya punya pengalaman itu. Karena semua bukti baik cuma 20%. Maaf, ini poor connection ya, saya ulangi. Hari ini percayalah, semua yang terjadi dalam hidupmu, tidak ada satupun yang bisa menentukan akhir hidupmu. Amin, saudara. Mungkin keadaanmu kekurangan hari ini. Buang semua pikiran bahwa kekurangan itu akan jadi bangkrut, kekurangan itu akan jadi terpuruk. Tapi kekuranganmu karena di dalam pemikiran Tuhan, cara pikirnya Tuhan, karena Dia dan mau memberkati saudara dan saya lebih lagi di depan. Amin, saudara. Ada berkat yang lebih besar lagi, bukan hanya berkat jasmani yang saudara kejar, tapi ada berkat rohani yang lebih besar. Ketika berkat rohanimu sudah tercapai, percayalah, berkat jasmani itu hanya bonus, mengikuti, semuanya akan ditambah-tambahkan. Amin, saudara. Dan saudara yang ketiga, kenapa saudara bisa stres hari ini? Karena saudara dan Tuhan beda. Tuhan sudah memikirkan di akhir perjalanan proses hidupmu adalah kemuliaan. Tidak ada yang namanya bencana. Tidak ada yang namanya aib. Dulu saya berpikir aib. Sampai kalau saya ditanya orang tentang masalah saya sepinginnya rasanya muka saya pingin tutup, saudara. Saya pingin tutup, saya bilang, aduh Tuhan, malu. Kalau sudah ditanya masalah saya malu. Saya hanya berpikir aib, bencana buat saya dan anak-anak saya. Tapi hari ini Tuhan buktikan buat hidup saya. Hari ini Tuhan, dari awal Tuhan berkata, ini bukan bencana. Kalau Maria berpikir ini bencana, dia tidak akan jadi seorang ibu juru selamat, saudara. Tapi hari ini percayalah, kalau saya hari itu tidak nurut sama Tuhan, yang saya pikirkan bencana Tuhan, aib Tuhan, malu Tuhan. Bisa tidak saya hari ini, jujur saya bukan sombong, tapi hari ini lewat kehidupan saya, banyak wanita-wanita yang berkemenangan. Banyak wanita-wanita yang hari ini, yang dulunya nih lebay, yang dulunya suka mengasihani diri sendiri, yang dulunya hanya hidupnya terpuruk, hari ini jadi pahlawan di dalam satu rumah tangga, berdiri sebagai penolong yang teguhnya luar biasa. Dan mereka melihat kemenangan demi kemenangan. Itu yang Tuhan mau di dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Hari ini 3 hal, yuk kita rubah semuanya. Jangan sampai stres, depresi, mulai berpikir kalau keuanganmu merah, iya ya Tuhan, tapi hidupku bukan ditentukan apa kata rekening, hidupku ditentukan apa kata Tuhan. Kalau engkau berjanji, engkau datang dengan kelimpahannya, itu yang akan terjadi. Kalau engkau berjanji dalam hidup saya bahwa Allahku kan mencukupkan kebutuhanku menurut kekayaan kemuliaan, itu yang terjadi. Hidupku tidak akan pernah kekurangan selama kuasa Tuhan, kekayaan Tuhan yang tidak terbatas itu mencukupkan hidup saudara dan saya. Hari ini mulai punya cara pikir yang sama dengan Tuhan. Jangan sampai cara pikirmu sendiri. Tuhan tidak pernah berpikir merancangkan yang buruk. Dia tidak pernah gagal menjadikan saudara dan saya lebih dari pemenang. Dia sedang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jangan pernah berpikir segala sesuatu akan pahit. Hari ini cara pandang Tuhan, segala sesuatu di balik masalahmu yang buruk, segala sesuatu akan dibuat indah. Walaupun orang berbicara mana mungkin sulit dan susah, percayalah di tangan Tuhan yang besar segala sesuatu pasti dibuat indah.
Amin saudara. Yuk kita buka ayatnya ya. Kita belajar di Lukas semua hari ini ya. Kita belajar Tuhan kasih saya Lazarus. Wah, ini bagus saudara. Yuk buka Lazarus 16 ya. Kalau nanti ada keburu waktu saya akan buka 3 tokoh di Lukas ya. Tapi kalau enggak keburu 2 aja ya. Lukas 16 ayat 19 sampai 25 ya. Banyak baca ayat saudara ya, tapi tidak apa-apa, ini buat saudara vitamin supaya saudara tidak gampang dibodoh-bodohi iblis di akhir zaman ini. Justru saudara akan hajar iblis sampai dia mundur dari hidupmu, dan saudara akan lihat kemenangan, kemuliaan itu akan terjadi. Lukas 16 ayat 19 sampai 25. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu. Ini tentang Lazarus dan orang yang kaya ya. Dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ini menggambarkan orang yang kaya raya, hidupnya nyaman ya. Dan ada seorang pengemis yang bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok ya, sudah miskin, masih penuh dengan borok, berbaringnya dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Dan malahan anjing-anjing datang menjilat boroknya. Lihat ya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa malaikat ke pangkuan Abraham. Lihat ya kedudukannya. Abraham sudah menempati posisi yang tinggi di dalam kerajaan surga, di dalam kerajaan Allah. Tapi ini malaikat datang masih taruh di pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, sementara ia menderita sengsara ya. Sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas dari jauh, dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Dia di alam maut, Lazarus di atas duduk di pangkuan Abraham. Itu menggambarkan satu kedudukan, satu tempat posisi yang sangat-sangat teristimewa. Lalu ia berseru kepadanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air, dan sangat kesakitan, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk." Makanya kalau mengalami keadaan buruk, jangan negatif thinking sama Tuhan. Jangan berpikir parno. Saudara dan saya baca ini, pengalaman ini ketika saya merenungkan ayat ini, saya berkata Tuhan itu luar biasa. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Saudara lihat ya, kita percaya hari ini, dulu waktu hidupnya Lazarus yang mohon sama orang kaya supaya untuk apa? Mohon makanan. Tapi setelah kematian dibalik, orang kaya ini yang memohon, Bapak Abraham suruh mohon Lazarus celupkan jarinya supaya aku tidak kepanasan. Lihat keadaan yang dibalik, dan saudara lihat hari ini mungkin keadaanmu seperti Lazarus. Kalau saudara lihat, ini orang-orang yang satu kaya raya ya, tapi hidupnya sombong, kikir. Yang satu kita percaya Lazarus hidupnya tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Kita taunya dari mana? Dia tidak belajar mencuri. Dia belajar sampai hati orang kaya itu tergerak belas kasihan. Mau jatuhkan apa? Bahkan saudara lihat keadaan mungkin hari ini saudara sudah jadi orang yang seperti Lazarus. Mungkin hidupmu tidak nyakiti orang, hidupmu sudah benar. Tapi ada yang namanya miskin dan borok. Borok berbicara luka. Saudara lihat kejadian yang Tuhan izinkan semua yang terjadi, bukan Tuhan lepas tangan. Kalau saudara lihat keadaan Lazarus ini miskin dan borok, tapi Tuhan pelihara Lazarus, artinya luar biasa. Yang pertama, Lazarus itu dipelihara dari kemiskinannya. Ayat 21 berkata, ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja
orang kaya. Hidup saudara dan saya di dalam kemiskinan, kelemahan, kekurangan hari ini selalu dipelihara Tuhan. Saya bayangkan ya, saya dramatisir. Oh iya ya, kalau orang kaya itu makannya pasti wagyu ya, steak yang mahal. Ada yang namanya apa saudara? Hisit pauhi. Itu orang kaya, dia berpesta setiap hari. Lah kalau itu dijatuhkan ke Lazarus, dia makannya pasti porsinya besar. Lazarus tetap makan, terpelihara, kenyang, hauje enggak saudara? Saya sampai waktu dapat firman ini saya dramatisir. Iya ya, Tuhan kenapa hidup kita kok perlu takut? Yang namanya miskin aja loh, dipeliharanya bukan jatuh dari mejanya orang pas-pasan loh saudara. Tapi saya dramatisir, iya ya, Tuhan itu jatuhkan makanan itu dari meja yang orangnya kaya. Mungkin ukurannya konglomerat yang tiap hari berpesta. Berarti tiap hari ada burung dara, tiap hari ada steak wagyu, tiap hari ada sup hisit. Nggak mungkin nasi putih sama tempe saudara. Dan kalau hari itu kita secara dramatisir, saya saja bayangkan saudara, Tuhan itu luar biasa. Memelihara Lazarus yang menurut pandangan dunia dia miskin. Dan saudara lihat boroknya dipelihara dengan apa saudara? Ayat 21. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Saudara tahu boroknya hari itu dipelihara, disembuhkan dengan enzimnya anjing. Saya sampai ingat, iya ya dulu saya kalau kecil begitu jatuh dari sepeda, yang namanya mama saya, mungkin ai saya juga bilang gini, ada anjing ini loh, lukamu ini jilat mau di lidahnya anjing, cepat sembuh. Dan itu saya praktekkan tiap kali saya luka-luka, saya selalu dekatkan luka saya sama anjing saya, sembuh saudara. Sampai hari ini tanya anak saya, di rumah saya ada anjing, kalau ada luka anak saya bilangin, anjing itu saya suruh jilat lukanya anak saya. Enzimnya ini benar-benar mengandung obat yang lebih baik dari obat apapun, cepat kering saudara. Coba saudara praktek. Itu artinya Tuhan mau Lazarus miskin, mau Lazarus itu luka, Tuhan kirim enggak penolong? Tuhan cukupkan enggak semua keperluannya? Apa yang dibutuhkan? Mungkin buat Lazarus enggak pernah mikir, ya apa caranya nyembuhin borok. Tapi Tuhan bisa tahu, ya anjing-anjing dikirim. Saudara tahu, kalau orang kaya itu enggak digerakkan hatinya sama Tuhan, bisa enggak gerakin jatuhin makanan ke Lazarus? Ini loh ada pauhi, tadi ndak tak makan, cuma tak bagi separuh, ada separuh makanan. Walaupun kelihatan seperti itu, mau jatuh-jatuh dari remahnya, masih yang terbaik saudara, dalam ukuran. Kecuali kalau remah-remahnya jatuh dari orang miskin, cuma nasi putih, ya sepet ya, apa namanya saudara, kecewa. Tapi kalau saudara bayangin, dramatisir firman ini, Tuhan saudara dan saya itu luar biasa. Tuhan saudara dan saya selalu tahu apa yang terbaik buat anak-anaknya. Mungkin orang berpikir kasihan ya Lazarus. Kita belajar dari 3 hal ini, aplikasinya dalam hidup Lazarus. Apa yang terjadi di akhir hidup Lazarus walaupun dia harus matinya? Kalau saudara baca ayat 22, kemudian matilah orang miskin itu. Mungkin hidupnya masih pas-pasan saudara, miskin. Tapi tidak pernah loh. Saya yakin kalau saya jadi waktu itu dramatisir kayak Lazarus, saya yakin mungkin hidup saya nggak bisa nikmati. Dia orang miskin yang keren. Mungkin orang yang pas lebih di atas Lazarus nggak pernah makan pauhi saudara, nggak pernah makan wagyu, nggak pernah makan yang namanya burung dara setiap hari. Ini Lazarus makannya hauje saudara. Saudara bisa bayangin, nggak ada dokter sekalipun, anjing Tuhan kirim. Artinya hidup saudara dan saya hari ini tidak perlu takut. Ngalami dilukain tidak perlu takut. Di dalam hidup saudara dan saya ditentukan apa rencana Tuhan. Apa rencana Tuhan dalam kehidupan Lazarus dengan diizinkan dia ngalami miskin dan borok. Saudara mungkin Lazarus hari itu tidak tahu rencana Tuhan bahwa dia akan duduk di pangkuan Abraham. Tuhan sudah punya enggak rencananya waktu waktu Lazarus ngalami borok, waktu Lazarus miskin? Pasti.
hari ini mungkin menurut hidup saudara dan saya hancur, rencanaku kacau balau Tuhan. 2 bulan yang lalu makmur. Ada banyak orang yang konseling sama saya. 2 bulan yang lalu dia tolak semua tolak penjualan karena sudah penuh kapasitas. Ya, hari ini semua dibatalkan. Saudara bisa tahu hanya dalam waktu 2 bulan. Asalnya sampai nolak-nolak karena sudah tidak cukup kapasitas. Hari ini semua order dibatalkan. Semua di cancel hanya 2 bulan. Saudara bisa tahu apakah rencana saudara hancur? Apakah rencana saudara berpikir apes Tuhan? Tapi jangan sampai saudara terus berkelanjutan. Hari ini melalui firman ini, yuk kita bangkit. Kita tahu apa yang saudara tidak pernah pikir sudah masuk di dalam rencana Tuhan. Saudara dan saya akan diangkat Tuhan. Saudara dan saya akan diberkati lebih ketika saudara dan saya tetap setia hari ini mengikut jalannya Tuhan. Jalan Tuhan walaupun tidak bisa terselami, tapi jalan itu tetap yang terbaik. Amin saudara, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang jadi cara pandang Tuhan terhadap Lazarus? Justru Tuhan izinkan Lazarus mengalami keadaan miskin, keadaan yang hina. Karena di dalam cara pandang pikir Tuhan, dia ingin mempromosikan Lazarus. Dia ingin mengangkat Lazarus tinggi-tinggi. Bukan untuk menghancurkan hidupnya, sekalipun terlihat hina, terlihat aib, terlihat kasihan deh lu. Tapi di dalam pemikiran Tuhan tidak pernah ada pemikiran yang buruk atas hidup anak-anaknya. Hari ini pastikan hidup saudara dan saya jangan pernah takut. Lazarus dipelihara dari kemiskinannya. Lazarus dipelihara dari borok lukanya. Dengan cara yang tidak pernah saudara duga. Hari ini pun di tengah masa-masa new normal. Saudara mungkin hari ini Surabaya sudah bebas masa karantina PSBB ya. Tapi kita perlu berhati-hati dan saudara tidak perlu jadi orang yang parno. Karena di dalam hidup saudara dan saya hari ini Tuhan sudah siapkan apa yang terbaik buat saudara dan saya. Amin saudara. Yang ketiga ada kemuliaan. Artinya walaupun keadaanmu yang buruk tidak bisa membatalkan janji Tuhan. Lazarus dalam hidupnya menderita dikatakan. Tapi bisakah membatalkan janji Tuhan bahwa dia akan duduk di pangkuan Abraham. Dia akan menikmati kebahagiaan selama-lamanya. Jerih payamu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Hari ini apapun keadaan hidupmu di new normal, terlihat sulit, susah, ekonomi, krisis, semua yang terlihat susah. Tapi percayalah Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus yang saudara punya dan saya punya hari ini. Dia sudah punya cara untuk menjatuhkan remah-remah. Bahkan semalam ketika saya merenung ayat ini, saya bilang gini, iya Tuhan ingatkan saya. Eli ingat, kekayaan orang berdosa sedang aku simpan buat orang benar. Itu Amsal. Bahkan kalau saudara baca di Yesaya 61 ayat 5 kalau nggak salah. Kekayaan bangsa-bangsa, kekayaan seberang laut akan lari ke lumbung-lumbung orang benar. Tapi masalahnya saudara sudah jadi orang benar enggak hari ini? Benar secara hati itu yang dalam penilaian Tuhan. Benar secara respon, benar secara iman. Hari ini 3 hal itu stabil terus saudara. Jangan sampai ketika melihat keadaan buruk saudara mulai goyah panik. Sehingga itu mengurangi penilaian saudara di hadapan Tuhan. Hari ini apapun terjadi sukacita, ngucap syukur. Katakan buat hidup saudara, hidupku bukan ditentukan apa kenyataan hidupku, bukan apa keuanganku hari ini, bukan bukti keuanganku, bukti di bank, bukti suamiku selingkuh, bukti istriku selingkuh, bukti masa depanku suram, tapi hidupku hari ini ditentukan apa kata Tuhan, apa rencana Tuhan, hidupku aman di dalam tangan Tuhan. Amin. Lazarus percaya hidupnya ada di dalam rencana Tuhan. Dia ada di dalam rencana Tuhan. Amin saudara. Hari ini kita mau bangkit. Yuk kita belajar yang berikutnya. Dari seorang Yairus. Yuk kita buka. Ya, hari ini Tuhan pasti pelihara. Nggak usah takut sekalipun terlihat susah. Kuncinya makin bersyukur, makin Tuhan cukupkan kebutuhanmu menurut kekayaan kemuliaannya. Makin bersungut-sungut, makin tidak cukup saudara.
Saya selalu bersyukur dalam segala keadaan. Mau keadaan tambah buruk, bukti tambah buruk, saya belajar mengucap syukur. Karena saya tahu firman bahwa Tuhan berkata, makin bersyukur, makin aku cukupkan kebutuhan, keperluanmu menurut kekayaan kemuliaan. Secara kekuatan saya tidak mampu, tapi kekuatan Tuhan akan mencukupkan kehidupan saya, kehidupan anak-anak saya untuk tetap bangkit dan Tuhan pelihara. Amin, saudara. Yuk kita buka Lukas 8 ayat 41 dan 42 ya. Ini seorang Yairus ya. Kita baca dulu agak cepat karena ini firmannya juga banyak, saudara. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus ya. Ini artinya orang yang punya jabatan sebagai kepala rumah ibadat. Dia punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya. Lihat saudara, ada keadaan walaupun Yairus sudah jadi kepala rumah ibadat, dia selalu tersungkur dan mohon kepada Tuhan. Itu artinya dia punya kedekatan sama Tuhan. Tapi ada keadaan buruk yang diizinkan, yaitu ketika anaknya perempuan satu-satunya yang berumur 12 tahun hampir mati, sekarat saudara ya. Keadaan sekonyong-konyong, ada hal buruk. Mungkin hari ini satu-satunya usahamu lagi tergoncang. Pasangan hidupmu satu-satunya lagi diambil orang. Padahal kita tahu bahwa pasangan hidup tidak boleh dua. Punya stoknya tidak ada ya, cuma satu itu, tapi diambil. Itu betapa sakitnya hati saudara. Tapi percayalah, hari ini kita belajar bersama-sama ya. Hampir mati dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Kita lompat ayat berikutnya. Karena pada waktu Yairus butuh pertolongan, sudah sekarat, ternyata Yesus tidak segera melakukan pertolongan. Justru Yesus menolong seorang wanita yang pendarahan 12 tahun disembuhkan terlebih dahulu. Saudara, nanti kalau baca Lukas 8, karena saya tidak punya waktu, nanti kalau bahas semuanya tidak cukup. Saudara baca ya, di situ Tuhan, mungkin hari ini saudara lihat, aku loh sudah minta tolong, aku ini sudah hidup benar Tuhan, kok ya orang lain disembuhkan ya, aku belum. Saudara mungkin keadaan seperti itu, padahal ini satu-satunya itu 12 tahun orang wanita pendarahan sembuh. Saya satu-satunya anak perempuan ini sudah sekarat. Tuhan tidak segera melakukan pertolongan, malah nolong orang lain. Yuk kita buka Lukas 8 ayat 49 sampai 50. Ketika Yesus berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusahkan guru. Artinya hari ini mungkin ada banyak suara, wis percuma. Akhirnya apa? Tak omongi, saya dulu seperti itu. Akhirnya apa? Kamu lo bisu tuli toh, kenyataannya mana? Malah tambah parah ya. Mungkin ada banyak suara yang berkata gini, sudah percuma, sudah kaset, sudah terlanjur parah. Kita lihat ayat berikutnya. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Siang ini Tuhan berkata buat saudara dan saya, satu-satunya usaha loh Tuhan, ini tidak ada usaha lain Tuhan, satu-satunya kerjaan kalau di PHK Tuhan. Terus gimana hidupku? Satu-satunya suami yang paling luar biasa, satu-satunya istriku Tuhan, hari ini sudah beralih hatinya di lain orang. Gimana Tuhan? Ini jawaban Tuhan. Jangan takut, percaya saja. Keuanganmu akan selamat, rumah tanggamu akan selamat, usahamu akan selamat, suamimu selamat, istrimu selamat, kesehatanmu akan selamat. Hari ini, siang ini, firman ini buat saudara dan saya. Hari ini kalau ada keadaan yang sekonyong-konyong, walaupun hari ini keadaanmu belum terlihat pulih, percayalah, hari ini Tuhan punya. Apa yang Tuhan lakukan dengan 3
hari ini hidupmu bukan ditentukan oleh kenyataan. Yairus hidup bukan ditentukan oleh kenyataan, bahwa kenyataan memang hari ini anaknya meninggal. Orang berbicara sudah terlambat. Tapi buat Tuhan, hidup saudara dan saya ditentukan apa kata Tuhan. Itu tadi Tuhan berkata kepada Yairus, jangan takut. Percaya saja bahwa hidupmu ditentukan apa kataku. Kalau aku berkata selamat, pasti selamat. Walaupun tidak ada bukti, mana mungkin, sulit, sukar, percuma. Tapi buat aku, sanggup melakukan apapun. Hidupmu, pada akhir hidupmu, engkau percaya enggak? Apa yang aku katakan, itu yang akan terjadi atas hidupmu dan anakmu. Saudara lihat ayat berikutnya. Yuk kita baca dulu. Lukas 52 ayat 56. Semua orang menangis, meratapi anak itu, akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur. Saudara, hari ini yang merupakan masalah buat saudara depresi, saya percaya Yairus kalau tidak punya kedekatan sama Tuhan, stres saudara. Duh Tuhan kok tidak ngerti sih, padahal waktu sekarat itu aku sudah teriak loh, kalau Tuhan tidak nolong orang perempuan pendarahan itu kan anakku selamat. Menurut cara pandang mungkin kebanyakan orang berpikir apa saudara? Mati. Tapi lihat Tuhan berkata jangan mati, jangan menangis. Ia tidak mati tetapi tidur. Cara pandang saudara mati, tapi cara pandang Tuhan tidur. Tidur itu artinya ada bangunnya saudara. Mungkin hari ini ekonomimu tidur, kelihatannya tidak terjadi sesuatu. Rumah tanggamu engkau sudah bisu tuli nyala tapi masih tidur. Keadaan tidak berubah. Percayalah, tidur itu cuman sesaat. Kalau mati selama-lamanya. Tidur itu sesaat. Ya, orang tidur itu kayak koma saudara. Ya, sesaat, tiba-tiba tapi pasti bangun. Dan itulah keadaan saudara dan saya, tidak akan selama-lamanya. Ada waktunya Tuhan pasti buat keadaanmu bangun. Pikiran saudara mati, tapi cara pandang Kristus adalah tidur. Amin saudara. Apa yang membuat kemuliaan Tuhan terjadi? Lihat ayat 56-nya ya. 55 dulu sampai 56. Maka kembalilah roh anak itu, seketika itu juga ia bangkit. Anak itu bangkit berdiri, lalu Yesus menyuruh memberi anak itu makan, dan takjublah orang tua anak itu. Takjub, kemuliaan Tuhan terjadi. Saya merenungkan ayat ini, iya ya Tuhan, kemuliaan-Mu jauh lebih besar dengan penundaan. Kalau sekarat sembuh sama mati bangkit, kemuliaan Tuhan jauh lebih besar mana saudara? Yang sekarat sembuh atau yang mati bangkit? Pasti yang mati bangkit itu akan membawa nama Tuhan dipermuliakan. Amin saudara. Hari ini penerapannya 3. Hidup saudara bukan ditentukan apa kenyataan. Mau orang bilang mati, kasep, wis percuma. Saya sering saudara ngalami keadaan seperti itu. Sudah toh nyerah aja loh sudah. Kamu loh bisa bangkit, kamu loh pasti bisa. Tanpa suamimu kamu pasti bisa. Itu dulu saudara. Saya berpikir hari itu, kalau saya tangkap hari ini saya tidak lihat kemuliaan Tuhan. Mungkin tidak ada banyak wanita-wanita berkemenangan melihat hidup saya. Saya tidak jangkau jiwa-jiwa hari ini. Betapa banyak jiwa-jiwa yang saya kirim buat kerajaan Allah. Saya berlomba-lomba hari ini. Iblis banyak mentarget jiwa-jiwa masuk kerajaan neraka. Tapi hidup saudara dan saya hari ini punyalah satu semangat. Yuk kita berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan. Bawa jiwa-jiwa untuk dikuatkan melalui proses hidup. Orang akan memuliakan Bapa di surga dan akan melihat keselamatan. Saudara tahu,
2 hari yang lalu saya sudah kirim beberapa screenshotnya. Ya, ada orang yang nggak bisa tidur, sudah lama nggak pernah bisa tidur, setiap kali dia tidur butuh obat tidur. Ya, hari itu saudara dia ketemu YouTube saya, ya. Saya sudah share ke beberapa pengerja itu, screenshot itu, dia bilang gini, saya kepingin ketemu dengan Ibu Eli. Karena lewat YouTube-nya, hari itu ketika saya habis nonton YouTube-nya, malam itu dia tidak perlu obat tidur untuk tidur. Dan ini perkara yang tidak pernah saudara pikirkan. Saya cuma berkata, Tuhan siapa saya? Tapi lewat cara yang luar biasa, Tuhan nyatakan kemuliaannya lewat hidup saya hari-hari ini. Dan saya tahu upah saya di bumi, di surga sedang jalan. Tinggal kipas-kipas saudara. Nikmati semua yang Tuhan percayakan buat hidup saya. Lewat proses memang sakit, berdarah-darah, rasanya harga diri diinjak-injak. Tapi hari ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan nyatakan. Amin saudara. Hari ini yuk kita berpikir, hari ini ada kemuliaan Tuhan lewat Yairus. Walaupun kelihatannya terlambat, tapi bagi Tuhan bisa melakukan mujizat, yang mati tetap bangkit saudara. Jangan berpikir hidupmu dengan kenyataan yang mematikan. Mungkin saudara berpikir terlambat, Tuhan tolong, kenapa Tuhan? Pada waktu dulu saya juga seperti itu Tuhan, padahal dari awal loh Tuhan, proses rumah tangga saya ini sudah tak lapor loh dari awal. Bukan, orang tanya, ada orang yang bisa tahu problem rumah tangganya ketika dia tahu suaminya sudah terlanjur basah sampai punya anak, ya. Ada orang yang sudah dari awal. Saya dari awal sudah tahu proses itu, saya sudah lapor saudara, sama Bapak di surga lapor. Tapi yang saya lihat orang lain pulih, saya belum pulih. Saya pulihkan konseling orang-orang di bawah-bawah saya konseling. Mereka bersaksi, Tuhan pulihkan rumah tangga saya. Ketika Bu Eli ajarkan saya bisu tulis, saya lihat orang lain pulih. Loh saya mana Tuhan? Saya yang ngajari mereka, saya belum pulih. Tapi hari ini saya bersyukur. Kemuliaan Tuhan jauh lebih besar dari orang yang sudah pulih-pulih. Hari ini Tuhan kasih kemuliaan, kepercayaan buat hidup saya. Ketika Tuhan bilang gini, aku memilih kamu karena aku mempercayai engkau perkara yang besar. Ada perkara yang jauh lebih besar lagi. Ada perkara yang jauh lebih besar lagi. Tiap kali aku izinkan engkau mengalami penderitaan dan engkau lulus, aku percayakan perkara besar, perkara besar, perkara besar. Saudara mau pilih mana? Nikmati perkara besarnya Tuhan, atau cuman perkara besar di dunia, nikmat, tapi setelah mati tidak dibawa. Tapi kemuliaan Tuhan yang akan saudara nyatakan, itu saudara mati, apa yang saudara peroleh akan selama-lamanya saudara nikmati di pangkuan Abraham. Ingat, kalau mau menyerah, kalau mau ngomel, ingat posisinya di pangkuan Abraham. Jangan sampai nanti kalau ada di kekekalan, rumahnya sempit, sesak, selonjor saja susah. Kalau ada di pangkuan Abraham, keren saudara. Amin saudara. Yuk sewaktunya cepat jalan ya. Yang terakhir ya. Jadi 3 hal ya, Yairus, hidupmu ditentukan apa kata Tuhan ya. Hari ini percaya, jangan takut, percaya saja, rumah tanggamu pasti selamat. Kalau Tuhan berkata anakmu pasti selamat, keuanganmu pasti selamat, suamimu pasti selamat, istrimu pasti selamat, anak-anak rumah tanggamu pasti selamat. Amin. Jangan takut, percaya saja. Hidupmu ditentukan apa kata Tuhan. Hidupmu ditentukan apa cara pandang Kristus hari ini. Bukan mati. Tidur. Katakan tidur. Keuanganku tidur sesaat nanti. Kalau bangunnya disertai kemuliaan. Takjub saudara. Takjub. Itu artinya kalau Tuhan sudah pulihkan, saudara akan lihat keadaan yang jauh lebih baik. Jauh lebih baik akan saudara dan saya nikmati. Amin saudara. Yuk yang terakhir kita buka di Lukas ya. Ini ayat yang sering saudara lihat ya. Kalau saudara baca di Lukas 9 ayat 12, 13 dan 17. Setelah itu selesai. Ya, ini ceritanya singkat di mana hari itu pada waktu hari mulai malam ya. Ceritanya orang murid-murid yang kehabisan bahan makanan ya.
Tuhan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini. Murid-murid berkata, Tuhan, ini ada orang banyak, supaya mereka cepat pergi untuk cari penginapan, supaya mereka dapat makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi, tidak mungkin bisa dapat makanan di tempat yang sunyi, mungkin penginapan juga sulit. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan. Dan Tuhan berkata, untuk semua orang banyak ini. Lihat ayat berikutnya, yang ke-17 ya. Ketika Tuhan berkata tidak perlu cari makanan di luar, pada akhirnya dan mereka semua makan sampai kenyang, kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Amin saudara, hari ini mungkin keadaanmu seperti murid-murid hari itu panik. Tuhan cuma punya 5 roti 2 ikan ya. Hidup saudara dan saya hari ini bukan ditentukan dengan 5 roti dan 2 ikan. Mungkin saudara berkata, ndak cukup Tuhan, ndak cukup. Tapi hidup saudara dan saya ditentukan di dalam tangan Tuhan. Ketika 5 roti 2 ikan diberikan ke dalam tangan Tuhan yang kuat, diucapkan syukur, hasilnya bukan lagi 5 roti 2 ikan, tapi 5.000 sisa 12 bakul. Kemampuanmu hari ini tidak bisa mengubah 5 roti 2 ikan jadi 5.000 sisa 12 bakul. Tapi hidupmu ada di dalam tangan Tuhan yang kuat. Hari ini hidupmu bukan ditentukan apa kekurangan yang terjadi, tapi hidupmu ada di tangan Tuhan yang kuat. Cara pandangmu saat di tengah kekurangan, saudara mungkin berpikir gini, aduh Tuhan ini memalukan. Ini pasti nanti akan banyak orang yang menghakimi hidup saudara. Mungkin saudara berpikir gini, Tuhan gimana debt collector Tuhan sudah datang, aku sudah ngalami kekurangan. Tapi cara pandang Tuhan, Tuhan sudah berpikir, saudara berpikir tidak cukup, tapi cara pandang Tuhan hari ini sudah berpikir bahwa Dia akan menyediakan kelimpahan sampai lebih 12 bakul. Amin saudara, amin saudara. Cara pandang saudara dan Tuhan itu yang membuat saudara stres hari ini. Rubah cara pandangmu, yang membuat engkau terpuruk dan jatuh hari ini karena engkau tidak sadar. Engkau meragukan Tuhan bahwa hidupmu ada di dalam rencananya. Hidupmu itu ditentukan apa kata Tuhan. Yang ketiga, hidupmu ditentukan di dalam tangan Tuhan yang kuat, yang akan sanggup mengubah 5 roti dan 2 ikan itu jadi 5.000, dan kemuliaannya makan sampai kenyang. Tidak ada kata kekurangan. Selalu hidup saudara dari 3 tokoh ini, saudara bisa belajar. Saya sudah selesai menyampaikan firman, yuk kita mulai belajar. Hari ini jangan pernah mau terpuruk. Kalau Tuhan berkata, Allahku datang supaya engkau punya hidup-hidup dalam kelimpahan, artinya hidup di dalam 5.000 sisa 12 bakul. Saudara dan saya punya cara pikir, cara pandang sesuai dengan apa yang Tuhan pikirkan. Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan, dia tidak pernah gagal. Dia sudah memikirkan segala sesuatu indah pada waktunya. Hidupmu hari ini berakhir bukan dengan aib, bencana, tapi hidupmu akan berakhir dengan kemuliaan demi kemuliaan. Amin. Amin saudara, kita percaya lewat 3 tokoh ini ya. Tuhan kasih saya sebenarnya mau bawa tentang Yusuf dan Ayub, tiba-tiba Roh Kudus rubah. Saya merenungkan, iya ya, ajaib loh Tuhan itu. Hari ini hidupmu seperti siapa? Lazarus ya, nggak usah takut. Percayalah ada remah-remahnya orang yang kaya, ada kekayaan orang berdosa yang sudah disimpan buat orang benar. Di akhir zaman nggak perlu takut. Amin saudara, yang penting hari ini jadilah orang benar. Amin. Mungkin hari ini engkau terluka, Tuhan sudah kirim yang namanya
penghiburan, yang namanya sukacita, yang namanya anggur yang manis akan saudara nikmati. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Amin. Saudara bukan lagi menempati posisi yang hina, yang mau menyerah. Pikirkan, pangkuan Abraham adalah satu posisi di mana saudara akan dapat promosi saat saudara diinjak-injak hari ini, dipandang hina oleh dunia, tidak masalah. Tapi saudara dan saya sudah menempati satu posisi, ada di pangkuan Abraham. Amin. Yairus mengalami keadaan yang sudah terlihat seperti terlambat. Satu-satunya anaknya mengalami keadaan yang terlihat terlambat. Tapi hari ini Tuhan berkata, hidupmu ditentukan apa kataku. Kalau aku berkata selamat walaupun tidak ada jalan, aku sanggup membuka jalan. Aku sanggup membuat mujizat di saat engkau tetap percaya kepadaku. Jangan takut, percaya saja rumah tanggamu selamat, karena engkau bukan lagi mati, tapi engkau tidur sesaat untuk melihat kemuliaanku di depan yang jauh lebih tinggi dari kemuliaan. Hari ini engkau seperti murid-murid mengalami keadaan keterbatasan. Mungkin keuanganmu sudah terbatas, kekuatanmu sudah terbatas. 5 plus 2, 2 plus 5 tetap 7 dibolak-balik. Tapi percayalah, hari ini Tuhan berkata, hidupmu ada di tanganku. Ketika segala sesuatu masalahmu engkau serahkan ke dalam tanganku, dan kau mengucap syukur, engkau akan lihat apa yang diserahkan ke dalam tanganku tidak pernah berubah jadi hancur. Tapi segala sesuatu yang kau serahkan ke dalam tanganku selalu berbicara di akhir proses, ada kelimpahan, ada kemuliaan. Amin, saudara. Amin. Yuk kita buka ayat peneguhan yang terakhir. Setelah itu selesai kita berdoa. Ya, Yesaya 55 ayat 8 dulu. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Yang ke-9, seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, rancanganku dari rancanganmu. Siang ini firman Tuhan berkata, memang masuk dalam rancangan Tuhan itu bukan berarti jalannya mulus. Jadi jangan kaget kalau ada keuangan, difitnah, ditipu. Apakah ini masuk di dalam rencana Tuhan? Saya bisa berkata, ya. Karena rancangan Tuhan, walaupun hari ini terlihat jalannya tidak mulus, tapi tetap rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik. Rancangan Tuhan selalu yang terbaik, tapi jalan yang harus saudara dan saya lewati tidak selamanya mulus. Tidak selamanya jalan tol. Ada jalan berduri-duri, jalan jet coaster. Seperti saya kaget-kaget, deredek-deredek. Ada jalan air mata, sempit sesak. Tapi percayalah, berujung pada rencana, rancangan yang indah. Karena hidup saudara dan saya ditentukan oleh rencananya. Hidup saudara dan saya di akhir hidup saudara ada di dalam perkataan. Apa yang dikatakan, hidup saudara dan saya aman di dalam tangan Tuhan yang kuat. Selesai, ada pertanyaan. Harapan saya ketika firman ini disampaikan, saudara tidak lagi jadi orang Kristen yang lebay, hanya terpuruk lihat rekening koran, hanya terpuruk lihat usaha satu-satunya sudah mulai bangkrut, mulai turun. Percayalah, Tuhan datang dengan firman ini buat kekuatan buat saudara dan saya. Ini firman yang membuat vitamin saudara hari ini harus bangkit. Jangan mau kalah dengan intimidasi iblis. Kita punya vitamin yang mengalahkan intimidasi iblis. Percayalah, cara pikir saudara dan cara pikir Tuhan beda. Hari ini selaraskan cara berpikir saudara. Jangan pernah berpikir negatif, karena ikut Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk. Artinya tidak ada yang negatif dalam hidupmu. Walaupun jalan hidupmu negatif kelihatannya, jalan hidupmu menderita, tapi Tuhan pada akhirnya tidak pernah merancangkan kecelakaan. Yuk kita berdoa, habis waktunya ya. Tuhan terima kasih, kami percaya siang ini ada kekuatan vitamin yang luar biasa. Kami mau bangkit Tuhan. Kami tidak mau terpuruk. Kami mau belajar seperti Lazarus. Kami mau belajar seperti Yairus. Kami mau belajar seperti murid-murid. Kami mau belajar Tuhan bahwa hidup kami aman. Karena hidup kami ditentukan apa kata rencana akhirmu. Hidup kami ditentukan apa kata Tuhan. Hidup kami aman ada di dalam tanganmu. Bahkan cara pikir kami Tuhan, hari ini kami tidak mau berpikir bahwa hidup kami akan menderita Tuhan. Tapi hidup kami
akan duduk di pangkuan Abraham. Kami tidak berpikir bahwa hidup kami akan mati, tapi cara pandang-Mu hidup kami hanya tidur sesaat Tuhan. Bahkan cara pandang-Mu Tuhan bukan lagi tidak cukup, tapi ada kelimpahan. Terima kasih Bapa, yang mengalami keuangan Tuhan bukakan jalan keluar terobosan berkat. Yang mengalami sakit penyakit Tuhan sembuhkan. Yang mengalami masalah rumah tangga Tuhan sediakan anggur yang manis. Kami serahkan virus corona, masa berakhir PSBB itu new normal ke dalam tangan-Mu. Tuhan turut bekerja, Engkau menjagai kami dengan malaikat surga-Mu sehingga kami tidak perlu takut ketika kami beraktivitas, kami tetap aman di dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, serahkan Pak Jokowi semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sampai ketemu di live berikutnya ya. Tetap semangat saudara, tetap kuat ya. Jangan lagi lihat masalah terus, lihat Tuhan yang besar ya. Ingat Lazarus itu yang parah loh, keadaan saudara mungkin tidak separah Lazarus. Tapi percayalah, separah apapun janji Tuhan tidak pernah batal. Duduk di pangkuan Abraham digenapi saudara. Tidak ada yang bisa membatalkan. Mau borok, mau miskin, tetap janji Tuhan selalu ya dan amin. Sampai ketemu di live berikutnya. God bless.